العلم تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas untuk diucapkan melainkan puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki untuk menghadiri majlis dari majlis-majlis ilmu. Wa majtama'a qaumun fi baitin buyutillah, dan tidaklah suatu kaum berkumpul dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi dengan kerahmatan dari Allah, wa hafathumul malaikah, dan dikelilingi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan mengingat orang-orang yang senantiasa duduk di majlis ilmu. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, kajian kita mempelajari syarah hadis Arba'in, salah satu kitab karangan dari Imam besar Imam Yahya bin Sharaf Ibn Murri An-Nawawi. Waalaikumsalam. Seorang imam yang fenomenal, yang terkenal dengan banyaknya buku-buku beliau yang membahas tentang hadis berserta ilmu-ilmunya, kemudian membahas tentang tauhid, akidah, dan yang lain-lain. Salah satu kitab yang fenomenal, yang masyhur di kalangan kita, yang tidak ada satupun masjid yang membahas di dalamnya kitab Riyadhus Shalihin, ya artinya kitab taman-taman orang-orang yang beriman. Sebuah kitab yang menempati urutan kedua setelah Al-Quranul Karim berdasarkan ketersebarannya di muka bumi ini. Kemudian insya Allah pada malam hari ini kita akan lanjutkan hadis yang ke-8 yang berjudul atau bertema Hurmatul Muslim, kehormatan seorang muslim. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas,
Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimus shalah, dan melaksanakan salat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, jikalau mereka melakukan itu, asamu minni dima'ahum, maka terjagalah darah-darah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan hisab mereka atas Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian kita harus perhatikan di sini hadis riwayat Ibnu Umar. Dan biasanya ada kata Ibnu Umar atau Ibnu Muhammad atau Ibnu Mas'ud itu sudah mutlak bahwasanya nama aslinya adalah Abdullah. Jadi Ibnu Umar di sini adalah Abdullah karena anak Umar bin Khattab ada banyak. Ada yang bernama Asim, ada yang bernama Ubaidullah, ada yang bernama Abdurrahman. Tetapi yang mutlak bahwasanya seseorang yang dilafazkan dengan Ibnu Umar atau Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas, itu adalah nama aslinya adalah Abdullah, bukan yang lain. Jadi kita ketahui bahwasanya Ibnu Umar di sini adalah Abdullah bin Umar, yaitu anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Bahwasanya beliau berkata, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, umirtu. Di sini lafaz umirtu adalah kata yang pasif, bukan aktif. Aku diperintahkan. Dan tidak ada fa'ilnya. Siapa yang memerintahkan? Rasulullah. Syekh mengatakan bil bina'i lamma lam yusammi fa'iluh. Di sini merupakan atau fi'il yang tidak disebutkan siapa pelakunya. Tiba-tiba saja aku diperintahkan. Li'anna al-fa'il ma'lumun wa huwa Allahu azza wa jalla. Karena fa'ilnya sudah ma'lum. Sudah diketahui oleh kita semua bahwasanya siapa lagi yang memerintahkan Rasulullah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ibhamul ma'lum sa'ighun lughatan wa isti'malan sawa'un fil umuril kauniyah aw fil umuril syar'iyyah. Dan mengibhamkan fi'il yang ma'lum atau ada fi'il dipasifkan kata kerjanya, sa'igun lughatan wa isti'malan, mencakup dua sisi. Yang pertama al-umur al-kauniyah dan yang kedua al-umur asy-syar'iyyah. Yang pertama al-umur al-kauniyah adalah tentang perkara penciptaan semesta ini, bumi, langit, penciptaan makhluk-makhluk, manusia, hewan, tumbuhan, yang sudah tidak dipungkiri lagi dan sudah diketahui bersama bahwasanya sang pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Di sini tidak disebutkan siapa yang menciptakan, tetapi karena sudah ada kaidah bahwasanya fi'il yang dipasifkan, yang dimajhulkan, itu mengandung makna bahwasanya yang melaksanakan atau yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam perkara al-kauniyah, penciptaan, pengaturan alam semesta ini, mencakup bumi dan langit. Kemudian yang kedua adalah fil umur asy-syar'iyyah, dalam perkara syariat. Seperti hadis ini, umirtu an uqatil. Aku diperintahkan untuk memerangi. Tidak disebutkan fa'ilnya, tidak disebutkan subjeknya, siapa yang memerintah, tapi kaidah sudah mengatakan dalam perkara syariat secara umum dan sudah maklum bahwasannya yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umirna an nasjuda ala sab'ati a'dham. Kita diperintahkan untuk sujud pada 7 tulang. Dan sudah tidak dipungkiri lagi bahwasanya yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan dari perkara syariat. Yang kedua tadi, yang pertama pada perkara kauniyah, penciptaan alam semesta,
pemberian rezeki, pengaturan alam semesta dan lain sebagainya. Umirna an nasjuda ala sab'ati a'dhum. Aku atau kami diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Apa saja? Pertama, jidat. Harus menempel pada tempat sujud. Kemudian hidung, ujung hidung. 2. Kemudian kedua telapak tangan. 3, 4. Kemudian sujud di atas kedua lutut. Kemudian yang terakhir adalah ujung jempol, tumit dari kaki. Jadi pas 7. Jidat, kedua telapak tangan, kemudian lutut, dan yang terakhir adalah tumit kaki. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam umirtu ay amrani rabbi. Makna umirtu di sini adalah Tuhanku memerintahkanku. Wal amru talabul fi'li ala wajhil isti'la. Di sini ada pengertian bahwasanya al-amr, perintah, adalah talabul fi'li ala talabil isti'la. Meminta sesuatu atau meminta perbuatan dalam bentuk isti'la. Isti'la itu derajatnya adalah dari atas menyuruh kepada yang bawah. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyuruh para hamba-hambanya. Atau kalau misalkan di sini seorang ustadz memerintahkan kepada para muridnya. Seorang bos, direktur meminta melakukan sesuatu kepada karyawannya, kepada bawahannya, dari atas kemudian ke bawah. Meminta suatu pekerjaan untuk dilakukan, namanya al-isti'la. Ay annal amir aw talibul fi'li yara annahu fi manzilati fawqa manzilatil ma'mur. Yaitu pemerintah atau seorang yang memerintahkan derajatnya lebih di atas daripada orang yang diperintahkan. Namanya al-isti'la atau al-amr, perintah. Li'annahu law amara man yusawihi summiya iltimasan. Karena meminta sesuatu kepada yang derajatnya sama dinamakan iltimas pada sesama kita, antar manusia yang derajatnya sama. Karyawan sesama karyawan, kemudian guru kepada guru, murid kepada murid. Ketika meminta suatu perintah atau suatu perbuatan dinamakan iltimas. Walau talaba mimman fawqahu summiya du'aan wa su'alan. Dan yang terakhir, meminta sesuatu kepada yang di atas, dari bawah kepada yang di atas. Meminta dari derajat yang paling bawah kepada derajat yang lebih atas dinamakan doa atau soal. Doa. Ini yang terakhir. Jadi ada 3 tadi. Al-amr, yaitu meminta perbuatan dari atas ke bawah. Kemudian iltimas, yang derajatnya sama. Kemudian yang terakhir ada doa, dari bawah ke atas. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam an uqatilan nas hadzal ma'mur bihi. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an uqatilan nas, untuk memerangi manusia, hadzal ma'mur, inilah perkara yang diperintahkan, yang dinamakan al-amr, dari atas derajatnya kepada derajat yang lebih rendah. Wal muqatilah ghairul qatl. Di sini hadis banyak sekali perkara syubhat yang terjadi. Bahwasanya ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang pembunuh, karena waktu di zaman dahulu Nabi Muhammad SAW saling membunuh, bukan artian saling membunuh di sini wal muqatilah ghairul qatl. Allah memerintahkan al muqatilah, yaitu saling berperang atau saling bermusuhan, bukan al-qatl, yaitu membunuh secara sepihak. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan an uqatilan nas, yaitu Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk membunuh orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk membalasnya, untuk menentangnya. Bagi orang-orang yang menentang dakwah, yang memerangi kaum muslimin, yang menjahati, yang mengadu domba, atau yang mengusik kaum muslimin,
perintah dari Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memerangi kaum kafir tersebut. Dan yang dimaksud dari an-nas di sini bukanlah seluruh manusia yang diperintahkan untuk diperangi. Akan tetapi di sini lafaznya adalah umum, an-nas, semua manusia. Tetapi makna an-nas di sini adalah al-am yuridu bihil khas. Lafaz umum tetapi mempunyai artian khusus. Tidak semua manusia diperangi. Dalam tafsiran hadis ini, an-nas dimaknakan atau diartikan sebagai manusia yang atau kaum orang-orang musyrikin pada saat itu yang memerangi Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan seluruh manusia Nabi memerangi, akan tetapi an-nas di sini adalah sebagian orang dari orang-orang musyrik kafir Quraisy pada zaman itu yang memerangi Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Allah memerintahkan untuk memerangi mereka, an uqatilan nas. Fal muqatilah an yas'a fi jihadil a'da hatta takun kalimatullah hiyal ulya. Al muqatilah yaitu berperang. An yas'a fi jihadil a'da, berusaha untuk memerangi musuh-musuh kaum muslimin. Hatta takuna kalimatullahi hiyal ulya. Sampai kalimat Allah la ilaha illallah diangkat derajatnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memerangi? Karena banyak orang yang memerangi kaum muslimin. Banyak orang-orang yang menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Banyak yang tidak suka dengan dakwah, ada yang mengusik dakwahnya, tidak mau dakwah Islam tersebar, malah memerangi. Padahal Islam datang dengan secara lembut. La ikraha fid din. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Tidak boleh orang memaksa untuk beriman. Oleh karena itu, Nabi Muhammad bukan memerangi manusia langsung semuanya diperangi. Enak-enak saja langsung membunuh. Akan tetapi mereka yang memerangi kita duluan. Mereka yang tidak mau dan menentang dakwah Islam. Mereka yang mengusik kaum muslimin. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memerangi mereka. Wal qatlu an yaqtula syakhsan bi'aini. Dan ini perbedaan antara muqatilah dan juga al-qatl. Yang tadi, yang di atas, al-muqatilah adalah peperangan dari dua belah pihak, kaum muslimin dan juga kaum kafir. Sedangkan al-qatl adalah membunuh secara sepihak. Walihada naqul laisa kullu min jazat muqatilat jaza qatluh. Dan kita maknakan di sini tidak semua yang diperbolehkan untuk diperangi boleh untuk dibunuh. Karena ada namanya kafir zimmi, kafir yang di bawah pemerintahan atau di bawah kuasa negara Islam yang tidak boleh diperangi, sudah menjadi penduduk dari negara tersebut. Ada juga kafir mu'ahad, yaitu kafir yang sudah melakukan perjanjian dengan kaum muslimin, yang haram untuk dibunuh. Akan tetapi yang terakhir ada kafir harbi, yaitu orang-orang kafir yang suka memerangi kaum muslimin. Dan ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memerangi mereka. Fal qatlu adiyaq wa la yajuzu illa bi syurutin ma'rufah. Qatl, membunuh itu maknanya lebih sempit daripada peperangan, daripada saling membunuh. Wala yajuzu illa bi syurutin ma'rufah, dan tidak boleh kita untuk membunuh seseorang baik itu muslim ataupun kafir kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Ada 3 golongan kaum muslim yang boleh untuk dibunuh. Yang pertama ada al-murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Ini diperintahkan untuk dibunuh. Setelah diperintahkan untuk bertaubat, selama lebih 3 hari dia tidak mau kembali kepada agama Islam, maka boleh ia untuk dibunuh. Kemudian yang kedua ada orang yang dikisos karena ia membunuh dengan sengaja. Maka kisos atau balasannya adalah dibunuh juga. Dan ini halal darahnya untuk dibunuh, kecuali keluarganya memaafkan. Kemudian yang ketiga adalah al-muhsan az-zani, seseorang yang sudah menikah atau pernah menikah kemudian ia berzina. Maka hukumannya adalah dirajam sampai ia meninggal.
ini tiga golongan orang yang boleh dan halal darahnya untuk dibunuh. Yang pertama adalah al-murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Kemudian yang tadi dikisos karena ia membunuh orang lain dengan sengaja. Kemudian terakhir ada orang yang berzina, orang yang menikah kemudian berzina dengan orang lain. Ini halal dan boleh untuk dibunuh. Kemudian selain itu haram untuk kita membunuh kaum muslimin. Wal muqatilah awsa' qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu. Jikalau dua golongan dari kaum mukmin saling berperang, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah kedua golongan ini. Damaikanlah kedua kelompok kaum mukminin ini. Fa in baqat ihdahuma 'alal ukhra. Tapi jikalau setelah didamaikan tetap saja yang satu golongan ini mengusik golongan yang lain, memerangi golongan yang lain, faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Maka perangilah kelompok yang suka memerangi, perangilah kelompok yang suka mengusik orang lain sampai kelompok tersebut kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Fal amru bi qitaliha wa hiya mu'minah la yuhillu qatluha wa la yubihu damuha lakin min ajlil islah. Di sini Syekh menyebutkan perkara perintah untuk membunuh orang mukmin yang tidak halal untuk membunuhnya, yang tidak halal darahnya, tetapi untuk maslahat yang lebih besar, min ajlil islah, untuk perdamaian, untuk ketentraman bagi seluruhnya. Jikalau tidak ada orang yang memerangi suatu kelompok yang membangkang ini, kelompok yang suka mengasuhi ini, maka dia terus-menerus akan memerangi, terus-menerus akan mengusik, tidak ada habisnya. Jikalau tidak kita perangi dari pihak pemerintah. Walidzalika umiratil ummah an tuwafiqal imam fi qitali ahlil baghi. Oleh karena itu umat Islam diharapkan untuk senantiasa tunduk kepada imam fi qitali ahlil baghi, untuk membunuh atau memerangi para pemberontak, alladzina yakhrujuna 'alal imami bisyubhah, yang memiliki pemahaman yang rancu atau yang keliru terhadap pemimpin-pemimpin mereka. Qalu fa idza qarrara imamu an yuqatilahum wajaba 'alal ra'iyyah ta'atahu. Jikalau seorang imam sudah menentukan untuk memerangi mereka, yaitu memerangi para pemberontak, wajaba 'alal ra'iyyah ta'atahu, kita diperintahkan dan diwajibkan untuk mentaati pemimpin tersebut. Daf'an lisyarri wal fasad, untuk mencegah dari keburukan yang lebih besar dan juga mencegah dari kerusakan yang lebih besar. Wa huna nuqatil muslimina li ajli iqamatil adli wa izalatil fawda, dan dari sini kita memerangi kaum muslimin karena dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dan juga menghilangkan kebermusuhan atau menghilangkan api keberontakan. Wa qatala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mani'iz zakah walakin lam yaqtulhum. Dan kita kembali kepada sejarah bahwasanya pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, diangkatlah khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama dalam umat Islam. Pada saat itu orang-orang banyak yang tidak percaya kepada Islam karena nabinya sudah wafat. Mereka banyak yang murtad, kembali kepada ajaran mereka dahulu, keluar dari agama Islam. Oleh karena itu halal darah orang-orang yang murtad. Kemudian ada muncul masalah baru ketika orang-orang tidak mau membayar zakat. Pada awalnya Umar dan Abu Bakar berselisih, apakah orang-orang yang tidak mau membayar zakat ikut diperangi juga? Pertama, Umar tidak setuju dengan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, karena alasan mereka adalah orang-orang yang masih bertauhid. Mereka adalah orang-orang yang masih mengatakan la ilaha illallah, masih bersyahadat. Hanya saja mereka tidak mau berzakat. Umar waktu itu menentang Abu Bakar yang ingin memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Akan tetapi Abu Bakar berdalih dan berijtihad bahwasannya
orang yang tidak mau bersyahadat, tidak mau sholat, tidak mau zakat, derajatnya sama sebagai orang yang kafir, maka halal baginya untuk diperangi. Kemudian hatta yashhadu an la ilaha illallah. Rasulullah bersabda sampai mereka bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan kecuali Allah. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan untuk memerangi mereka sampai mereka bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah. Hatta hal hiya lita'lil bima'na an uqatil yashhadu aw hiya lil ghayah bima'na uqatilahum ila an yashhadu. Makna hatta di sini ada dua. Hal hiya lita'lil, untuk sebab alasan. Kita diperangi agar mereka bersaksi, agar mereka bersyahadat. Apakah kita memerangi mereka sampai mereka benar-benar bersyahadat? Ada dua makna di sini. Wal jawabu hiya tahtamil an takuna lita'lil walakin ats-tsani adhhar. Yang pertama tadi apa? Memerangi mereka supaya mereka bersyahadat. Yang kedua, batas akhir dari memerangi mereka, jadi kita sabar dulu, kita terus memerangi mereka sampai benar-benar mereka bersyahadat. Walakin ats-tsani adhhar, tetapi pendapat yang kedua yaitu yang lebih jelas. Ya'ni uqatiluhum ila an yashhadu, yaitu memerangi mereka sampai mereka benar-benar bersyahadat, bukan supaya mereka bersyahadat. Kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam hatta yashhadu ay hatta yashhadu bi alsinatihim wa bi qulubihim. Tidak hanya bersaksi dengan lisan, dengan ucapan, tetapi bersyahadat dengan penuh dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam hatta yashhadu ay hatta yashhadu bi alsinatihim wa bi qulubihim. Sampai mereka bersaksi, sampai mereka bersyahadat dengan lisan-lisan mereka dan juga hati-hati mereka. Tidak hanya butuh lisan saja, tetapi hati juga butuh untuk bersaksi. Lakin man syahida bilisanihi usima damuhu wa maluh wa qalbuhu ila Allah azza wa jalla. Tetapi orang-orang yang hanya bersaksi dengan lisannya saja, hanya mengucapkan asyhadu an la ilallah wa anna muhammadar rasulullah, usima damuhu wa maluh, maka sudah jelas bahwasanya orang tersebut terjaga darahnya dan juga hartanya. Tidak dipungkiri bahwasanya orang yang sudah bersyahadat secara lisannya, maka dia sudah otomatis terjamin darahnya dan juga kehormatannya. Maka haram bagi siapapun yang membunuh orang yang sudah bersyahadat. Seperti kisah Usamah bin Zaid tatkala di tengah peperangan beliau memerangi salah satu orang kafir Quraisy dan saat itu sudah terdesak. Akan tetapi di akhir hayatnya sebelum Usamah menebas lehernya, orang kafir itu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian Usamah bin Zaid mengira bahwasanya dia ingin cari aman aja, bersyahadat gitu kan. Akhirnya beliau bunuh. Akan tetapi perkara ini ditegur oleh Rasulullah SAW karena orang tersebut sudah bersyahadat secara lisannya, walaupun hatinya wallahu a'lam apakah ia sudah benar-benar masuk Islam ataukah masih ada keraguan pada dirinya pada Islam. Dan ini makna dari hatta yashhadu, lakin man syahida bilisanih usima damuhu wa maluhu wa qalbuhu ila Allah azza wa jalla. Kita tidak tahu apakah orang tersebut munafik atau tidak, menyembunyikan kekafirannya, akan tetapi jika seseorang yang kafir kemudian bersyahadat masuk Islam secara lisannya, maka sudah otomatis terjaga darahnya dan juga kehormatannya. Tidak harus kita mengetahui apakah orang itu munafik, apakah orang itu hanya cari aman saja. Tidak ya. Akan tetapi kita jikalau sudah mengetahui seseorang sudah bersyahadat secara lisannya tanpa melihat ke hatinya, itu sudah terjaga darahnya dan juga kehormatannya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, ay la ma'budu bihaqqin illallah azza wa jalla fa huwa alladhi ibadatuhu haqq,
yang mana keibadahannya atau peribadatannya disembah secara yang hak. Wa ma siwahu fa ibadatuhu batilah. Dan selain Allah Subhanahu wa taala, peribadahan termasuk dari ibadah yang batilah, yang tidak diterima. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad huwa ibnu Abdillah, anak dari Abdullah. Wa abraza ismuhu wa lam yaqul wa anni Rasulullah litafkhimi wa ta'zim. Wa Rasulullah ya'ni mursalah. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak hanya menyebutkan Muhammad saja, tetapi beliau menyebutkan Rasulullah. Fungsinya apa? Litafkhimi wa ta'zim, untuk memuliakan dan membesarkan nama Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah mursalah, utusan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa yuqimus shalah, dan mereka melaksanakan salat. Tadi umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan manusia, orang-orang kafir pada saat itu yang menentang agama Islam, sampai mereka bersyahadat dan juga sampai mereka melakukan salat. Ayyaf'aluha qa'imah wa qawimah, sampai mereka melakukannya secara berdiri, secara qawim, secara totalitas, ala ma ja'at bihi syariah, sesuai yang datang dari syariat Islam. Was-salatu huna 'amah, dan makna salat di sini umum. Apakah ia salat wajib, apakah ia salat sunnah. Lakinil murad bihal khas, tetapi yang dimaknai as-salat di sini adalah khas, yaitu khusus. Wahiyas salawat al-khams, yaitu salat 5 waktu. Walihada law taraqun nawafil fala yuqatilun. Dan oleh karena itu orang-orang yang meninggalkan hanya salat sunnah tidak ikut atau tidak diperintahkan untuk dibunuh. Melainkan orang-orang yang diperintahkan untuk dibunuh adalah orang-orang yang meninggalkan salat 5 waktu, salat yang fardu saja, salat yang wajib. Tetapi salat sunnah tidak masuk dalam kategori ini. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa yu'tuz zakah, dan sampai mereka menunaikan zakat. Ayyutuha mustahiqqaha, memberikan atau menunaikan zakat kepada yang berhak untuk menerimanya. Waz zakatu hiyan nasib al-mafrud fil amwal az-zakawiyah, dan sudah jelas ya di sini bahwasanya zakat adalah an-nasib al-mafrud, takaran dalam suatu harta az-zakawiyah. Fafid zahab, ada yang namanya harta emas, perak, hewan ternak, kemudian hasil perdagangan, kemudian pertanian, perkebunan. Di sana ada zakatnya masing-masing dan dijelaskan secara terperinci dalam suatu hadis. Fa idza fa'alu dzalik, jikalau seseorang sudah tadi yang bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, kemudian setelah bersyahadat ia melakukan salat, kemudian setelah melakukan salat ia menunaikan zakat, fa idza fa'alu dzalik asamu ay mana'u, maka otomatis orang tersebut sudah terjaga, sudah punya perlindungan dari kita. Minni dima'ahum wa amwalahum, yang terjaga apanya? Nyawa mereka, yaitu darah mereka, kehormatan mereka, tidak boleh dihina, tidak boleh dicaci maki, tidak boleh dibully, tidak boleh didiskriminasi. Ay fala yahillu an uqatilahum wa astabih dima'ahum, yakni maknanya adalah tidak halal bagi mereka untuk kita bunuh, tidak boleh bagi kita untuk memerangi mereka, dan darahnya haram bagi kita untuk membunuhnya. Wala an aghnim amwalahum, dan tidak boleh kita rampas harta mereka. Li'annahum dakhalu fil Islam, karena mereka semua telah masuk Islam, walaupun tadi hanya di lisan saja. Tidak tahu kita apakah di hatinya masih menyimpan kekufuran, apakah di hatinya masih ada keraguan terhadap agama Islam. Akan tetapi jika sudah ia katakan dari lisannya syahadat, maka otomatis sudah terjaga nyawa mereka, kehormatan mereka, tidak boleh dirampas hartanya, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diusik, tidak boleh dimusuhi, dan lain sebagainya.
illa bihaqqil Islam. Hadza istithna lakinnahu istithna'am. Kecuali dalam hak Islam. Illa an tubaha dima'ahum wa amwalahum bihaqqil Islam. Seperti contohnya tadi sudah kita sebutkan, ada 3 golongan yang dihalalkan untuk dibunuh. Misal zina ats-tsayyib, yaitu zina orang yang sudah menikah atau pernah menikah kemudian ia berzina, maka hukumannya adalah dibunuh, dirajam dengan batu kerikil sampai ia meninggal. Wal qisasu wa ma asbaha dzalik. Kemudian hukuman qisas jikalau ia membunuh seorang dengan sengaja dan lain sebagainya. Yakni illa bihaqqi wajibuhul Islam, kecuali dengan hak yang diwajibkan oleh Islam untuk dibunuh. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan hisab mereka, hisab orang-orang yang sudah bersyahadat dengan lisannya, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai muhasabatuhum 'ala al-a'mali 'ala Allah Ta'ala. Hisab amalan-amalan mereka kembali kepada Allah. Kita tidak ada urusannya dengan amalan-amalan mereka. Kita hanya berurusan dengan syahadat mereka secara lisan. Akan tetapi amalan mereka, apakah setelah mereka bersyahadat, mereka diam-diam meninggalkan sholat atau diam-diam tidak mau menunaikan zakat, maka hisab mereka sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas mereka. Allah Subhanahu wa taala yang akan menghisab mereka. Kita hanya melihat secara zahirnya saja, secara yang nampak, secara lahiriah, secara yang terlihat. Jikalau ia terlihat sudah bersaksi, sudah bersyahadat, jikalau kita melihat seseorang sudah melakukan sholat, menunaikan zakat, akan tetapi di dalamnya sembunyi-sembunyi meninggalkan itu semua, maka hisabnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada urusannya dengan mereka. Wa annahu la yajuzu muqatilahum illa bihadzal sabab. Oleh karena itu tidak boleh membunuh atau memusuhi mereka kecuali 3 sebab ini. Tadi ada 3, ats-tsayyibuz zani, orang yang sudah menikah tetapi berzina, qisas, dan juga orang yang keluar dari Islam. Kemudian kita lanjut ke faedah dari hadis yang ke-8 ini, hormatul muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam 'abdun ma'murun yujibuhu ilaihi al-amr kama yuwajjihu ila ghairihi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam umirtu wal amir huwallahu azza wa jalla. Faedah yang pertama, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba biasa, seorang manusia yang diperintahkan kama yuwajjihu ila ghairihi, seperti halnya diperintahkan kepada yang lain. Bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang diperintahkan, tetapi kaum muslimin secara umum juga diperintahkan atas hadis ini untuk memerangi orang-orang sampai ia bersyahadat, sampai ia melakukan sholat dan menunaikan zakat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam umirtu wal amir huwallahu azza wa jalla, dan yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada wujubu muqatilatin nas hatta yaqumu bihadhil a'mal. Wajibnya memerangi manusia, tapi bukan manusia secara umum, bukan seluruh manusia kita perangi. Hatta yaqumu bihadhil a'mal, sampai mereka melaksanakan seluruh amalan-amalan ini, yaitu yang ada 3, bersaksi, bersyahadat, sholat, dan zakat. فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ لِمَاذَا لَا يَكُونُ الْأَمْرُ لِلِاسْتِحْبَابِ. Jikalau ada seorang yang bertanya, kenapa sebuah perintah bukan untuk disunnahkan? Kenapa perintah harus wajib, bukan sunnah? Wal jawabu la yakunu lil istihbab. Perintah ini bukan termasuk dari perintah yang sunnah. Lianna hadza fihi istibahah muharram, wastibahah al muharram la takunu illa liiqamati wajib. Karena dalam perkara ini fihi istibahah muharram, ada sunnah yang diharamkan. Wastibahah al muharram la takunu illa liiqamah wajib. Dan sudah jelas bahwasannya kata umirtu mengandung makna wajib dan juga bukan sunnah. Kemudian yang ketiga ada fardiyatul jihad, wajibnya kita untuk berjihad, untuk berjuang. Al-jihadu qad yakunu fardu kifayah. Terkadang jihad ini berubah-ubah hukumnya. Kadang ia hukumnya fardu kifayah, yaitu fardu kifayah adalah jikalau seseorang sudah melakukan,
maka gugur kewajibannya bagi yang lainnya. Wa qad yakunu fardhu ainin, dan terkadang hukum jihad juga bisa menjadi fardhu ain, yaitu wajib bagi setiap orang untuk pergi berjihad. Wala yumkin an yakuna fardhu ainin ala jami'in nas. Tetapi tidak mungkin hukum jihad menjadi fardhu ain untuk semua manusia. Jadi semuanya wajib untuk berjihad, tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din." Tidaklah kaum muslimin diperintahkan untuk pergi berjihad secara keseluruhan. Akan tetapi falaula nafara min kulli fi'ah, seandainya dan sebagusnya dari setiap golongan ada orang-orang yang pergi untuk menuntut ilmu. Liyatafaqahu fid din. Jadi tidak semua orang pergi untuk berjihad, akan tetapi harus ada segelintir orang yang pergi untuk menuntut ilmu. Liyatafaqahu fid din. Kemudian faedah yang berikutnya adalah wujubu syahadati alla ilaha illallah bil qalbi wal lisan. Wajibnya bersyahadat dengan hati dan juga dengan lisan kita. Fa idza abdaha bilisanihi wa la nadri amma fi qalbihi akhadna bi dhahirih. Dan jikalau yang nyata atau yang tampak hanya secara lisannya dan kita tidak tahu apa isi dalam hatinya, akhadna bi dhahirih, sudah kita ambil yang secara zahirnya saja, secara yang nampak saja. Wa wakkalna sariratah, dan kita tawakal atas isi hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wajabal kaffu anhu, dan kita wajib untuk menahan diri darinya hatta yatabayyan minhu ma yukhalifu dzalik, sampai jelas bahwasanya ia sudah terang-terangan meninggalkan salat, sudah terang-terangan tidak menunaikan zakat, sudah terang-terangan tidak lagi bersyahadat, barulah kita masuk ke dalam hadis wajibnya untuk memerangi mereka. Wala yajuzu an nattahimahu, dan tidak boleh kita untuk menuduhnya. Wa naqulu hadzal rajul qalaha kadziban. Tiba-tiba kita bilang ini orang adalah orang pembohong. Au khaufan min qatli au asar, dan dia nih sebenarnya takut untuk dibunuh. Oleh karenanya dia bersyahadat karena takut dibunuh. Li'annana la nankibu an qulubin nas. Karena kita tidak bisa melihat, tidak bisa menyingkap isi hati-hati dari manusia. Kemudian faedah yang terakhir adalah wujubu iqamatis shalah wa itta'iz zakah. Wajibnya bagi kita untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Li'annahu idza lam yakumha fa innahu la yamtani'u qitaluh. Karena jikalau kita tidak mau melaksanakan salat, tidak mau menunaikan zakat, meninggalkan salat dan meninggalkan zakat, la yamtani'u qitaluh. Tidak ada halangan bagi kita untuk dibunuh. Bal qad qala al-fuqaha rahimahumullah yuqatil ahlu baladin taraqu al-adhan wal iqamah wa in sallaw li'anna al-adhan wal iqamah min sya'airid din adh-dhahirah. Fa idza qala qaumun nahnu la nu'dhin wa la nuqim walakin nusalli wajaba an yuqatilu. Ini merupakan faedah yang terakhir bahwasanya diwajibkan bagi kita untuk selalu senantiasa melakukan salat berjamaah dan juga untuk menunaikan zakat. Akan tetapi jikalau kita meninggalkan itu semua, kemudian memunkari atau meninggalkan secara zahir salat dan juga zakat, maka halal bagi kita untuk membunuhnya. Halal kembali status keharaman dari darah dan juga kehormatannya. Mungkin ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب
أكون عالما فالعلم ميراث